Shalom, selamat pagi keluarga besar GKI Sumut Klasis Medan 1. Kita bertemu kembali di dalam acara Lentera Anugerah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saudaraku yang terkasih, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan berjuta harapan di mana Tuhan memimpin kami di dalam Tuhan juga mempersiapkan kami ketika kami mendengarkan dan menerima firman-Mu saat ini. Karena semua dasar dari hidup kami adalah firman Tuhan. Dan itu yang menjadi kekuatan, kebesaran, kemuliaan di dalam hidup kami seluruhnya ketika khususnya menjalani hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kuasai hati dan pemikiran kami dengan kasih sayang-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Kristus, firman Tuhan yang sampai pada kesempatan ini untuk kita renungkan bersama diambil dari kitab Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Demikian jauh firman Tuhan, kita harus mengatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Tema kita Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih pada kesempatan ini adalah lebih dari pedang bermata dua. Ini menjadi dasar dari firman Tuhan yang kita baca tadi dari Ibrani pasal 4 ayat 12. Jemaat kekasih Kristus, kalau kita melihat dan meninjau catatan sejarah, pedang bermata dua ini adalah salah satu senjata. Dan ini sangat penting dan merupakan andalan bagi tentara Romawi di zaman dahulu. Dia memiliki panjang itu sekitar 0,75 meter atau bisa dikatakan 75 cm. Dengan kedua sisi yang dimilikinya itu begitu tajam. Dan ujungnya sangat runcing. Nah, prajurit yang menggunakan pedang ini dia dapat mengayunkan ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah tanpa harus membalikkannya karena kedua sisinya itu begitu tajam. Jadi ke arah mana saja kalau seorang tentara Romawi ini mengayunkan pedangnya, sebenarnya dia sedang mengayunkan kematian terlebih dahulu kepada musuh-musuhnya. Itu sebabnya ketika pedang ini diayunkan, tidak ada seorang pun, kalau dia waras, berani untuk mendekat. Kalau dia memang tetap nekat untuk mendekat, pasti dia akan terluka begitu parah dan mungkin dia bisa mati. Nah, dengan senjata inilah bangsa Romawi mampu menaklukkan musuh-musuhnya serta menguasai dunia ketika itu. Lantas bagaimana dengan kita, saudaraku terkasih? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita juga punya senjata yang lebih hebat dan kuat? Senjata yang mampu mengalahkan musuh-musuh kita? Apakah kita bisa disamakan senjata kita itu seperti apa yang dilakukan atau dipunyai oleh bangsa Romawi, ataukah kita berbeda memiliki senjata yang kita miliki? Saudaraku yang terkasih, jangan takut dan jangan khawatir dalam keadaan ini. Kita semua yang percaya memiliki senjata yang jauh lebih kuat, yang jauh lebih ampuh, bahkan dari pedang bermata dua sekalipun. Senjata kita itu adalah firman Tuhan, firman Allah. Penulis kitab Ibrani
dia begitu tegas mengungkapkan, karena firman Tuhan itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh senjata manapun. Alasannya yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dikatakan tadi bahwa firman Allah ini kenapa menjadi dasar atau senjata kita yang lebih kuat daripada apapun? Karena firman Allah itu hidup. Dia kuat. Dan firman Allah itu tidak berdiam diri atau mati, stagnan di tempatnya. Tetapi dia bergerak. Dia begitu aktif. Saudara yang terkasih, ini nampak kalau kita boleh ambil sebuah contoh dari kehidupan Nabi Yesaya. Yesaya juga pernah menjelaskan hal tentang firman Tuhan ini yang mengatakan bahwa firman Tuhan itu seperti seorang utusan. Jadi firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tidak akan kembali kepada Allah dengan percuma. Tetapi firman Allah itu dia akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh atau Allah suruh kepadanya. Ini boleh kita lihat Bapak Ibu dari Yesaya pasal 55 ayat yang pertama. Ayat yang 11 maksud saya. Nah, seperti seorang yang diutus oleh Allah atau Tuhan kita, firman itu dia mampu melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Allah. Dan firman itu tidak akan kembali kepada Allah sebelum menyelesaikan tugas itu yang diserahkan kepadanya. Artinya tadi kita ungkapkan bahwa firman Allah itu seperti utusan. Seseorang yang diutus untuk mengerjakan sesuatu. Nah, dalam surat ini, khususnya kitab Ibrani, firman Allah juga memiliki kekuatan Bapak Ibu. Sehingga dia sanggup melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan terjadi di dalam dunia ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudaraku, firman itu sangat tajam katanya. Bahkan dikarenakan tajamnya itu, maka firman Allah itu dapat menusuk amat dalam sehingga dapat memisahkan jiwa dan roh dan memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Saudaraku yang terkasih, firman itu sanggup membedakan bagaimana pertimbangan pemikiran yang tersimpan dalam hati manusia. Tidak ada orang yang dapat menyembunyikan firman Allah itu dari firman Allah itu. Tidak ada yang mampu untuk bisa menutupi segala sesuatunya dari firman Allah itu. Semuanya telanjang, tidak ada yang tersembunyi. Di dalam hati manusia, firman Allah itu masuk dan menyelidiki. Dan inilah sangat diketahui. Dan firman Allah mengenal kehidupan manusia dengan terbuka. Tidak ada yang bisa melindunginya dengan satu benang pun istilahnya. Semuanya terbuka di hadapan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita juga selayaknya berbangga hati karena memiliki senjata yang lebih hebat daripada pedang bermata dua tadi. Senjata yang menjadi perlengkapan rohani kita supaya kita itu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, fitnah dunia ini. Hal yang menjadi kita itu berhadapan dengan ketidakadilan dunia. Jadi senjata yang mampu menghancurkan iblis dan bala tentaranya ini, senjata yang sanggup menembus roh-roh jahat dan penguasa di udara. Senjata itu adalah firman Allah, hanya firman Allah. Ketahuilah saudaraku, bahwa hidup kita ini pasti akan berkemenangan setiap hari bila kita itu senantiasa tinggal di dalam firman Allah ini. Kita mampu merenungkan siang dan malam firman Tuhan ini dan mengatakannya, melakukannya dalam tindakan kita sehari-hari, di dalam perkataan, di dalam sikap kita dan tingkah laku kita setiap hari.
Jangan pernah ragu, saudaraku, untuk menjalani hari-hari yang Tuhan beri kepada kita, walaupun itu sulit sekalipun. Seperti sekarang ini. Kita tidak pernah bayangkan pandemi COVID-19 ini dapat membuat kita itu, bahkan dunia, sangat lemah dan bisa dikatakan runtuh dengan keadaan situasi wabah COVID-19 ini. Tidak ada yang bisa tegak. Semuanya dirubuhkan dan dilumpuhkan. Tapi kita jangan takut, kita punya senjata. Kita punya kekuatan, kita tidak sendirian. Ada Tuhan kita yang selalu bersama dengan kita melalui firman-Nya. Jadi sesulit apapun kehidupan kita sekarang ini, saudaraku, tetaplah hadapi dengan keyakinan bahwa kita mampu memenangkannya. Sebab kita punya firman Allah. Dan di situ firman Allah hidup dan berkarya dalam segala situasi hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih firman-Mu sungguh membuat kami bangkit untuk semangat di dalam menjalani kesempatan yang walaupun saat ini sulit menerpa kehidupan kami yang tidak dapat kami hindari. Tetapi kami punya Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas seluruhnya. Kami punya firman daripada Tuhan yang memimpin hidup kami untuk menuju bahkan memperoleh kemenangan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Inilah yang menjadi dasar dan andalan hidup kami ke depan. Dan biarlah kami tetap dikuatkan dan meyakinkan diri bahwa andalan kami hanya Tuhan yang berfirman dan itu yang memimpin hidup kami ke dalam keselamatan. Terpuji dan termulialah Engkau ya Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Kami mau bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah daripada Allah Bapa, dan kasih sayang Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kehidupan saudara-saudara dimanapun berada, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.